Halo guys, kembali lagi di channel Cino Xbox. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Ibnu Mubarok dengan NIM 242510111012 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keislaman, Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Alamat dari Desa Uragung Tonggo, Kecamatan Uragung, Kabupaten Kuningan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah filsafat yang diampu oleh Bapak Jaka Fikriya MPD. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat di abad pertengahan. Awal mula munculnya filsafat abad pertengahan ini ketika meninggalnya seorang filsuf yang bernama Socrates pada tahun 399 Masehi. Kala itu filsafat mengalami pergeseran dan penurunan pengaruh. Walau begitu, masih ada yang tetap mempertahankan tradisi filsafat Yunani meskipun dalam cara yang berbeda. Sebelum tahun Masehi menuju Neoplatonisme. Selanjutnya masuk ke abad pertengahan, di mana kekuasaan pada masa tersebut 100% dikuasai oleh pihak gereja, sehingga di barat agama mendominasi secara mutlak. Ada yang mengatakan bahwa filsafat abad pertengahan dari tahun 476 sampai 1492 Masehi merupakan sebagai abad gelap dikarenakan terdapat pada sejarah gereja. Kala itu pihak gereja mengekang atau menghalangi kehidupan manusia, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat di dalam dirinya, serta para ahli kala itu tidak memiliki kebebasan dalam berpikir, sehingga kalau ada yang menentang terhadap ajaran gereja akan dihukum berat seperti dibakar di tiang, dipenjara, dan sebagainya. Dan hanya pihak gerejalah yang berhak mengadakan penyelidikan. Pada saat masa ini penuh dengan dominasi agama. Tujuannya itu supaya mengarahkan umat ke arah hidup yang soleh. Namun di sisi lain juga dominasi agama ini tidak memikirkan martabat dan kebebasan manusia baik dalam perasaan, pemikiran, keinginan, dan cita-cita untuk menentukan masa depannya sendiri. Ajaran ini mendorong manusia ke dalam kepercayaan yang picik dan fanatik. Dengan sebab ini, perkembangan pengetahuan pada masa kala itu sangat terhambat. Filsafat abad pertengahan lazim disebut dengan filsafat Socrates.
Kata skolastik berasal dari kata scholar, berarti ajaran atau sekolahan. Kenapa bisa disebut dengan skolastik? Dikarenakan pada masa itu ada yang bernama Kaler Agung. Beliau mengadakan sekolah yang dimana di dalamnya mengajarkan istilah artes liberales atau seni bebas, yang terdapat pelajaran dramatika, geometrika, aritmatika, astronomia, musik, dan dialektika. Selanjutnya, kata skolastik ini menjadi istilah bagi filsafat pada abad ke-9 hingga abad ke-15, sampai memiliki corak khusus, yaitu filsafat yang dipengaruhi oleh agama. Dapat disimpulkan bahwa pada filsafat abad pertengahan di barat, agama sangat mendominasi daripada akal, sedangkan di timur justru filsafat dan ilmu-ilmu lainnya berkembang pesat, seperti pada masa keemasan Abbasiyah, Harun ar-Rasyid dan putranya dan Al-Mu'min, serta tokoh-tokoh yang bermunculan dari tokoh agama Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan sebagainya. Filsafat abad pertengahan lazim atau filsafat skolastik ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, filsafat skolastik Islam. Istilah skolastik Islam jarang digunakan oleh umat Islam. Malah mereka sering menggunakan istilah ilmu kalam atau filsafat Islam. Filsafat skolastik Islam adalah semacam usaha untuk mencari cara supaya ajaran agama Islam mampu disesuaikan dengan rasio atau akal manusia. Dengan demikian, para filsuf di abad pertengahan berusaha atau berlomba-lomba untuk menyatukan ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan Tuhan dan wahyu, dengan pemikiran rasional atau logika Yunani. Ada beberapa tokoh filsuf Islam. Yang pertama, Al-Kindi. Nama lengkap beliau yaitu Abu Yusuf Yakub bin Ishaq As-Sabbah bin Imron bin Ismail bin Al-As bin Qos Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah tahun 185 Hijriah atau 81 Masehi. Beliau hidup dalam masa keemasan kekuasaan Bani Abbas, pemerintahan Harun ar-Rasyid, serta beliau juga ahli dalam ilmu agama, ilmu kedokteran, filsafat, matematika, logika, geometri, aritmatika, fisiologi, dan astronomi. Adapun pokok-pokok ajarannya, yang pertama tentang filsafat. Menurutnya, tujuan dari filsafat yaitu menerangkan apa yang benar dan apa yang baik. Yang kedua, metafisika. Al-Kindi menerangkan bahwa semua yang ada itu diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan di atas ketentuan hukum alam. Lalu ada tokoh yang bernama Al-Farabi. Nama asli dari beliau yaitu
Abu Nasr Muhammad ibnu Ajal bin Tarehan Al-Farabi, lahir di Parod, Turkistan pada tahun 257 Hijriah. Beliau juga mendapat gelar sebagai Al-Muallimus Tsani, yang artinya guru kedua filsafat setelah Aristoteles. Ajaran inti dari tokoh Al-Farabi ini yang pertama tentang metafisika. Menurutnya, filsafat merupakan ilmu tentang maujud, ilmu yang mencakup segala hal yang meletakkan bentuk dunia yang lengkap di depan akal. Lalu yang kedua tentang kenegaraan. Dalam bukunya yang berjudul Ar-Ra'u Ahli Al-Madinati Al-Fadilah, yang membahas tentang pemikiran utama pemerintahan, menurutnya masyarakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, masyarakat sempurna, yaitu masyarakat yang mengandung keseimbangan yang ada di dalam badan manusia. Dalam masyarakat sempurna ada tiga tingkatan. Yang pertama, masyarakat besar, yaitu dunia seluruhnya. Yang kedua, masyarakat pertengahan yang terdiri atas sebagian dunia. Lalu yang terakhir, masyarakat kecil yang mencakup terdiri dari kota. Lalu yang kedua, masyarakat tidak sempurna. Maksud tidak sempurna di sini itu masyarakat ini terdiri dari masyarakat yang fasik dan masyarakat yang sebelumnya yang bodoh. Inti dari kenegaraan menurut Al-Farabi yaitu autokrasik, dengan seorang raja yang berkuasa mutlak mengatur sebuah negara. Hubungan dengan Tuhan itu dapat menjadi teladan bagi masyarakat dengan rajanya. Lalu yang kedua, filsafat skolastik Kristen. Filsafat ini berkembang di Eropa pada abad pertengahan, serta tujuannya itu supaya mencocokkan ajaran agama Kristen dengan pemikiran rasional atau logika. Jadi para filsuf Kristen pada saat itu berusaha supaya iman dan akal bisa sejalan bareng, tidak saling bertentangan satu sama lain. Mereka berusaha mengasih penjelasan rasional buat hal-hal yang ada di dalam agama seperti Tuhan, penciptaan, dan kehidupan setelah mati. Filsafat skolastik ini memiliki corak, yaitu mereka sering banget menggunakan logika untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang iman, seperti di mana Tuhan itu, atau kenapa dunia ini ada. Jadi meskipun lebih fokus ke agama, mereka tidak meninggalkan logika dan rasio sama sekali. Adapun tokoh dari filsafat Sokrates Kristen ini yaitu bernama Thomas Aquinas. Beliau berusaha menyatukan ajaran Aristoteles dengan ajaran Kristen. Aquinas bilang kalau akal manusia itu bisa dipakai untuk mengerti banyak hal, tapi ada hal-hal yang gak bisa dipahami cuma dengan akal. Jadi perlu wahyu untuk mengerti hal-hal yang lebih dalam lagi tentang Tuhan dan alam semesta. Mungkin penjelasan tentang filsafat abad pertengahan
Dari saya segitu, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kata-kata yang tidak sopan. Saya minta maaf. Mungkin segitu, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like video ini, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.